Nah, ini tema kita malam hari ini ya, 7 pilar diri agar siap dan mantap menikah ya. Jadi ada 7 ya. Ini materi sebenarnya setengah hari teman-teman ya. Jadi ini saya desain untuk sebuah training yang biasanya tuh 3 sampai 4 jam ya. Mungkin di malam hari ini kita nggak akan bahas secara detail 7-7-nya. Kita mungkin akan bahas 1 sampai 3 atau 4 ya. Tapi yang sisanya nanti kita bahas secara sekilas saja gitu ya. Nah, ini nama saya. Bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung, baru join ya. Nama saya Agus Ariwibowo, akrab disapa Uda Agus ya. Aktivitas saya nulis, relationship coach, konsultan pranikah, konsultan pernikahan, founder Belajar Taaruf, dan juga Akademi Pernikahan, lalu juga Happy Counselor ya di Kampung Hening ya. Pertanyaan nih untuk teman-teman semua ya, untuk menghangatkan suasana ya. Kira-kira Anda sudah siap menikah belum nih yang join di Zoom ini nih ya? Boleh kasih tahu di kolom chat ya. Insya Allah sudah, alhamdulillah ya. Sudah. Wah, banyak yang sudah ya. Siap ya. Insya Allah siap. Bismillah ya. Insya Allah ya. Insya Allah siap ya. Wallahu alam ya. Bismillah. Siap ya. Ini semua siap semua ya. Alhamdulillah ya. Sudah tapi jodohnya belum ada. Insya Allah sudah siap ya. Ini alhamdulillah ya, berarti semua yang hadir di sini insya Allah secara umum ya, secara umum sudah siap untuk melangkah pada jenjang pernikahan ya. Calonnya di sini Masya Allah ya. Nah, teman-teman semua, sahabat semua, ini agak ngeri ya. Memulai ya webinar kita malam hari ini ya. Saya akan ini mohon maaf ya, ini mungkin chatnya saya off-kan dulu ya, kan ini muncul-muncul terus ya. Nanti kalau ada pertanyaan dari saya, nanti saya buka lagi chatnya. Kita akan membahas dulu dari awal ya, salah satu realita pernikahan yang terjadi di Indonesia ya. Yang pertama adalah kita melihat bahwa dari tahun ke tahun, nah ini data pernikahan yang lama 2018 ya, itu selalu meningkat teman-teman ya. Jadi 2015 itu putusannya 353.000, 2016 365.000, 2017 374.000, dan 2018 419 ribuan ya. 2019, 2020, 2021, 2022 naik ya. Kalau nggak salah di 2021 2022 itu udah di angka 450 ribuan. Ya, nah yang menarik adalah dari data ini kalau teman-teman perhatikan ya, itu ada warna pink ya, warna pink dan warna abu-abu. Yang warna pink ya, itu adalah cerai gugat dari istri. Jadi istrinya yang menggugat ya, atau khuluk. Nah, sementara yang talak, yang suaminya memisahkan, yang abu-abu. Itu kalau kita lihat 70% ya yang gugat cerai adalah wanita. Nah, ini menarik ya. Kenapa menarik? Yang pertama adalah ini alarm ya. Alarm bagi para laki-laki ya, bagi mas-mas nih ya. Karena bisa jadi makin banyaknya gugat cerai dari wanita itu karena semakin banyak juga para laki-laki, para suami yang mungkin tidak berdaya ya, tidak bisa memaksimalkan perannya sebagaimana mestinya seorang suami. Sehingga seorang istri nggak ridho punya suami dia, istri nggak nerima, istri nggak ikhlas. Akhirnya apa? Akhirnya gugat cerai. Berarti di sini PR-nya adalah bagaimana mematangkan ya, atau menyiapkan para laki-laki untuk menjadi suami, untuk menjadi ayah. Itu alarm pertama. Nah, alarm kedua ini buat para wanita, buat mbak-mbak ya. Jadi kalau yang pertama tadi alarm pertama suaminya yang bermasalah, yang kedua bisa jadi nih ya, walau alam gitu ya, bisa jadi dari wanitanya. Nah, karena makin kesini kan wanita kan makin makin berani gitu ya. Beda lah ya sama wanita-wanita zaman dulu gitu ya. Nah, yang saya khawatirkan adalah makin kesini makin banyak wanita yang mungkin tidak juga menjalankan perannya sebagai istri dengan baik. Ya, jadi dia tidak menerima suaminya gitu ya, terlalu menuntut gitu ya, atau bahkan mungkin merasa hebat dibanding suaminya dan sebagainya. Ya, walau alam. Tapi datanya yang kita lihat adalah
70% yang gugat cerai adalah wanita. Nah, sekarang kita lihat juga kenapa sih orang bercerai di Indonesia. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kita lihat yang paling banyak aja. Angka tertinggi perceraian di Indonesia yaitu 152.000. Itu disebabkan oleh apa? Oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, ya. Yang kedua baru karena ekonomi. Ya, ekonomi itu 105.000. Jadi jauh bedanya. Ya, jadi banyak rumah tangga bermasalah, banyak rumah tangga berpisah. Ternyata penyebab utamanya apa? Yang paling banyak ya karena pengendalian diri, pengendalian emosi yang buruk. Ya, nggak bisa meredam diri, manajemen marah dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi PR nih, ya. Nah, kenapa kok saya tampilkan data ini? Yang pasti tentu bukan buat nakut-nakutin gitu ya. Bukan juga untuk wah kalau gitu nikahnya entar-entar aja. Jadi teman-teman menunda nikah enggak. Ya, tapi sama sekali tujuan saya adalah agar menikah ya dengan mempersiapkan bekal dirinya ya atau pilar-pilar dirinya. Kenapa? Karena ini realita teman-teman semua, realita di masyarakat kita, jutaan orang sibuk memikirkan dan mengumpulkan uang untuk menyelenggarakan resepsi satu hari. Jadi kalau ditanya ya misalnya di forum-forum pranikah, di sosial media, kenapa mas-mas belum menikah? Hampir 100%, ya 90% jawabannya adalah karena uangnya belum ada. Kalau kita tanya juga mungkin para orang tua yang laki-laki, Bu, Bapak kenapa anak ibu, anak bujang ibu, anak laki-laki ibu belum nikah? Jawabannya kemungkinan besar apa? Karena uangnya belum ada. Mau ngasih anak orang makan apa? Gimana biaya resepsinya? Gitu ya. Jarang sekali ya, bahkan jarang sekali kita menemui ada orang menjawab, saya belum siap sih jadi suami, saya belum siap menjadi ayah gitu ya. Kenapa? Karena selama ini di masyarakat kita tanpa kita sadari kita terdoktrin ya oleh satu pemikiran, oleh satu mindset bahwa yang namanya pernikahan itu satu hari resepsinya. Jadi itu mesti wah, itu mesti megah, itu mesti mewah. Jadi orang siap menikah ukurannya adalah siap membuat resepsi satu hari yang wah, yang mewah. Oh nggak mau itu, sederhana aja nggak mau. Kalau bisa ngutang, ya mau pinjol, mau riba, mau gadain rumah, gadain tanah, lakuin. Yang penting satu hari itu mewah, satu hari itu berkesan. Karena apa? Karena banyak orang tanpa dia sadari, ya dia meyakini bahwa yang namanya pernikahan ya satu hari itu doang gitu kan, jadi mesti dibuat sangat berkesan. Padahal inti esensi dari sebuah pernikahan adalah menjalani kehidupan ribuan hari setelah resepsi itu. Ya, jadi banyak orang menyiapkan uang menyelenggarakan resepsi satu hari. Kalau ada ayah ya, bapak, seorang ibu, anaknya minta izin nikah, ayah ibunya nanya apa ke anaknya? Kamu mau ngasih anak orang makan apa? Gitu ya. Jadi bukan nanya, kamu udah tahu belum kewajiban suami dalam Islam? Kamu udah tahu belum apa aja hak-hak istri yang mesti dipenuhi gitu ya? Enggak demikian teman-teman semua. Maka kita di Belajar Ta'aruf di Akademi Pernikahan terus nih ya melakukan edukasi ini, mengkampanyekan ini. Agar apa? Agar semakin banyak orang yang mempersiapkan dirinya menuju pernikahan. Agar menjalani pernikahan itu dengan bekal ilmu. Ya, menjalani pernikahan dengan bekal ilmu saja itu tetap ada masalahnya, apalagi tanpa ilmu sama sekali. Bahkan kalau kita melihat ya orang-orang yang hidup di masa Rasulullah ya, misalnya pernikahan Zaid dan Zainab gitu ya, yang berpisah bahkan kisahnya masuk Al-Quran, itu orang terdekat Rasulullah. Zaid itu orang yang hidup tinggal bersama Rasulullah, ya tetap pisah aja gitu ya. Itu udah lengkap tuh ilmunya, apalagi nggak punya ilmu sama sekali. Apalagi ilmunya ilmu turunan, ilmu warisan. Karena kalau kita nggak mempelajari ilmu pernikahan, maka ilmu yang dipakai dalam menjalani pernikahan adalah ilmu warisan. Warisan dari siapa? Dari orang tua. Ya. Jadi kalau mas-mas nikah, bagaimana nanti jadi suami, ya ngikut, nyontoh gimana ayahnya dulu. Mbak-mbak juga demikian ya, kalau misalnya nggak mempersiapkan ilmu ya akhirnya apa? Nyontoh dari ibunya, nyontoh dari ayahnya.
Nah, kalau yang dicontoh baik ya alhamdulillah banget. Tapi kalau yang dicontoh kurang baik ya akhirnya apa? Akhirnya mewariskan ketidakbaikan. Gitu ya. Nah, jadi penting untuk apa? Untuk menyiapkan bekal ilmunya. Makanya di pertemuan sesi pertama ikhtiar menuju syawal halal ini, saya menekankannya di hal ini. Ya, teman-teman, untuk apa? Untuk menginvestasikan waktunya, ya, untuk mempersiapkan ilmu menuju pernikahan. Bahwa ini sama pentingnya dengan mempersiapkan modal uangnya. Belajar ilmunya sama dengan pentingnya belajar mempersiapkan modal lainnya. Gitu ya. Nah, di sini kita menyusun ada 7 pilar diri agar siap dan mantap menikah. Ya, apa saja? Yang pertama adalah pemahaman fondasi berumah tangga dalam Islam, ya. Jadi pernikahan adalah ibadah. Nah, yang namanya ibadah tentu ada tuntunannya. Jadi di dalam Islam pernikahan itu adalah ibadah. Ya, jadi bukan hanya sekedar hidup bareng dengan seseorang, bukan hanya mengikat janji, enggak. Ya, kalau di barat sana memang pernikahan itu ya cuman ya bagian ikrar aja, kesepakatan aja. Makanya kalau teman-teman melihat topik atau tema-tema pernikahan ya, tips-tips pernikahan yang berasal dari barat, itu biasanya sangat mengedepankan kesepakatan. Misalnya nih soal keuangan. Gimana keuangan dalam pernikahan? Disepakati aja antara suami dan istri. Gimana kepemimpinan dalam keluarga? Siapa yang jadi pemimpinnya? Sepakatin aja. Enaknya setara aja, sama aja, nggak ada pemimpin dan sebagainya. Nah, begitu biasanya kalau misalnya referensinya bukan dari Islam. Tapi karena pernikahan ini adalah ibadah, maka di dalam Islam ini ada tuntunannya. Ada tuntunan yang mesti dijalani. Jadi template-nya itu udah ada. Tuntunannya itu udah ada. Jadi kita tinggal jalanin aja. Ya, tinggal mencontoh aja. Insya Allah ya kalau kita udah memulai, udah menjalani dengan tuntunan itu, insya Allah akan lebih mudah menjalaninya dan lebih mudah untuk mencapai keluarga qurrata ayun. Ya, karena salah satu visi Qur'ani pernikahan itu kan menjadikan keluarga kita sebagai keluarga qurrata ayun ya di Al-Furqan ayat 74. Nah, itu jomblo banyak-banyak tuh ya baca doa itu. Nah, keluarga qurrata ayun itu gimana? Keluarga yang bahagia. Nah, gimana sih bahagianya qurrata ayun itu penyejuk mata. Nah, ulama mendefinisikan adalah ketika kita melihat pasangan kita, kita nangis. Kita melihat anak kita nangis. Tapi nangisnya itu nangis haru, teman-teman. Ya. Jadi tangisnya itu adalah tangis bahagia. Bukan tangis marah, bukan tangis kesel gitu ya. Tapi yang kita lihat adalah tangis bahagia gitu ya. Nah, kita akan coba bahas lebih dalam ya seperti apa sih bekal pemahaman fondasi dalam berumah tangga dalam Islam ya. Nah, suratnya ada di surah An-Nisa ayat 34 ya. Nah, ini landasannya nih. Nah, jadi sebelum menikah ya tadaburi surat ini, ayat ini, baik suami ataupun istri, baik calon suami ataupun calon istri. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin, adalah qawam bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas sebagian yang lain atau wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan, nah ingat ya, menafkahkan sebagian dari harta mereka. Nah, di bagian pertama ayat ini adalah tentang kewajiban suami. Jadi mas-mas nih ya, kewajibannya apa? Sebagai qawam, sebagai pemimpin. Berarti dalam kehidupan rumah tangga, pasangan suami dan istri itu hubungannya nggak setara. Tapi laki-lakinya sebagai pemimpin, laki-lakinya sebagai imam. Ya, jadi nggak sama antara laki-laki dan wanita. Kalau sama itu akan terjadi namanya deadlock gitu ya. Kalau sama berarti kan suara pun sama kan? Kayak demokrasi jadinya ya. Kalau si suami bilang A, istri bilang B, nggak ada nih penyelesaian. Akhirnya jadi apa? Jadi deadlock. Akhirnya jadi berantem gitu kan. Tapi kalau yang satu ditunjuk sebagai kawamnya, sebagai pemimpinnya, maka pemimpinlah yang akan memutuskan.
Istri boleh memberikan pendapat, memberikan usulan. Mas, malam hari ini kita mau makan apa ya? Mau makan sate ayam, mau makan sate taichan, mau makan sate marangi, ya, mau makan sate padang, atau kita mau makan nasi goreng. Gitu, musyawarah, ya. Tapi keputusan akhirnya dari suami. Kalau gitu kita ayah putuskan ya. Kita malam ini makannya sate marangi, kata suaminya gitu ya. Nah seperti itu. Coba bayangkan kalau misalnya nggak ada pemimpinnya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah gontok-gontokan ya. Kata suaminya sate marangi, kata istrinya sate taichan. Gitu ya, nggak selesai-selesai tuh ya. Kalau makanan masih simpel ya, tinggal beli dua-duanya. Tapi gimana kalau persoalan anak masuk sekolah di mana? Ya, bagaimana kalau misalnya persoalan mau beli rumah di mana? Bagaimana kalau misalnya persoalan itu adalah tentang ya pengelolaan pekerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka perlu mindset ini bahwa suami sebagai pemimpinnya, sebagai kaumnya, istri sebagai makmumnya. Berarti istri taat sama pemimpinnya. Wah, udah Agus kalau suami jadi pemimpin itu namanya patriarki gitu kan. Nah, kita harus libas semua patriarki ya, kan ada yang begitu ya. Kalau patriarki itu laki-laki menginjak-injak wanita. Kalau patriarki itu kalau laki-laki pemimpin nanti laki-lakinya menghinakan wanita. Oh, enggak, teman-teman, enggak. Kita belajar dari Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Laki-laki yang terbaik, ukurannya apa standar laki-laki yang terbaik itu? Yang paling baik sama keluarganya. Maka bagi mbak-mbak, kalau Anda mau cari pasangan hidup, maka Anda carilah laki-laki yang sekiranya adalah laki-laki yang terbaik dan bisa menjadi kawam bagi keluarga Anda. Yang tidak kasar ya, tidak nginjak-nginjak gitu ya. Karena kalau menginjak-injak kasar apalagi itu ya, yang ditakutkan gitu ya. Banyak tuh yang takut kalau laki-laki jadi pemimpin di keluarga nanti dihinakan dan sebagainya. Yaitu ya laki-laki yang akhlaknya buruk aja. Tapi kalau laki-laki yang paham akan syariat, laki-laki yang bagus akhlaknya, maka dia tidak akan menghinakan wanita. Bahkan menjadi kewajiban bagi laki-laki itu kalau kita lihat syariat ya, itu wanita itu sebenarnya sangat-sangat dimanjakan sebagai istri itu, Masya Allah luar biasa teman-teman semua. Ya, soal nafkah misalnya. Itu ada pendapat ulama misalnya ada yang menyebutkan bahwa nafkah itu nggak hanya ngasih uang mentahan ke istri, tapi sampai memasakkan, bahkan sampai menyuapkan ke istrinya. Masya Allah gitu ya. Jadi melayani sebenarnya. Esensi dari seorang laki-laki qawam itu bukan bos. Kalau laki-laki qawam dan dia jadi bos, dia berperilaku sebagai bos, maka itu akhlaknya yang rusak. Ya, pemahamannya yang buruk. Tapi kalau dia paham agama, dia paham syariat, akhlaknya bagus, maka dia pada akhirnya esensinya sebagai qawam itu adalah sebagai pelayan. Sebagai pengayom, sebagai pelindung bagi istrinya, ya, bagi seorang wanita. Gitu ya. Nah, kenapa? Ya karena Allah sudah menjadikan fitrahnya bahwa Allah menyebutkan ya Allah telah melebihkan sebagian laki-laki daripada sebagian wanita. Gitu ya. Jadi nggak bisa kita paksain sama karena syariatnya Allah nih yang menyebutkan. Ya. Dan juga karena apa? Karena mereka atau laki-laki telah menafkahkan. Nah, berarti yang pertama nih laki-laki sebagai qawam. Lalu apalagi kewajiban laki-laki? Ya menafkahi istrinya. Menafkahi anak-anaknya. Dan itu full 100%. Jadi kalau laki-laki yang paham agama, dia nggak akan bilang nanti kita biaya nafkah patungan gitu ya. Nah, jadi kalau pas ta'aruf, coba mbak-mbak tanya sama calonnya, Mas nanti kalau nafkah biaya keluarga gimana? Aku kan kerja nih gitu ya. Misalnya mbak kerja, suaminya kerja juga. Nah, jadi ceritanya sama-sama kerja. Nah kalau misalnya sama-sama kerja, tanya tuh sama suami calonnya. Nah kira-kira nanti gimana tuh penafkahannya? Kalau dia jawab, ya udah kita patungan aja. Nah berarti dia nggak paham tuh kewajibannya. Ya. Saya dari pengalaman mendampingi proses ta'aruf gitu ya, setidaknya hampir 5 orang ya, kurang lebih 5 orang lah, 5 orang laki-laki ya, yang menyebutkan saat ta'aruf yang saya dampingi itu bahwa nanti kita patungan gitu.
Ada yang bilang patungan 50-50 ya. Jadi dia bilang nanti setelah menikah kita kalkulasi semua kebutuhan rumah tangga. Sewa rumah berapa, cicilan ini berapa, makanan berapa, galon listrik berapa, semuanya dikalkulasi, nanti kita bagi 2. 50-50. Atau ada juga ya yang dia membudgetkan dari awal. Nah, dia sampaikan ya saya cuma bisa ngasih 1,5 juta sebulan. Nah, kalau kurang ya kamu yang lengkapin, kamu kan kerja juga. Nah, laki-laki yang paham tentang syariat kewajiban sebagai suami nggak akan ngomong begitu. Meskipun istrinya bekerja. Ya, dia tidak akan ngomong begitu. Kenapa? Karena dia tahu, dia paham bahwa kewajiban menafkahi itu ada pada suami. Ya. Bukan pada istri. Jadi suami. Adapun nanti dalam prakteknya, istri nih mau bantu, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Tapi dari awal mesti jelas nih. Mesti clear ya. Kesepakatannya, pemahamannya dulu nih. Ya, mesti clear pemahamannya bahwa ini kewajiban suami. Adapun dalam perjalanannya suaminya mengalami kondisi-kondisi yang darurat ya, misalnya di PHK dan sebagainya, sehingga tidak bisa mencari nafkah, ya maka istri kalau dia ikhlas boleh saja membantu. Tapi sedari awal memang mindsetnya perlu paham bahwa tugas penafkahan itu ada pada suami, bukan pada istri. Yang menjadi nafkah wajib suami apa? Kebutuhan pokok. Ini yang paling utama. Nah, kebutuhan pokoknya apa? Makan sehari-hari, tempat tinggal, dan juga pakaian. Nah, ini 3. Ya, jadi ini kebutuhan pokoknya. Dan kalau suaminya punya rezeki lebih, ya, maka dia tentu akan memberikan jajanan buat istrinya. Bonus gitu ya, entah itu buat beli skincare ya, buat beli baju bagus, buat jalan-jalan gitu ya, dan buat aktivitas-aktivitas lainnya lah. Nah, jadi begitu teman-teman semua. Ya, jadi itu tugas seorang laki-laki. Nah, di sini juga disebutkan ya bahwa nafkah itu yang dinafkahkan sebagian. Artinya apa? Nah, ini artinya bahwa harta suami tidak semuanya menjadi harta istri. Gitu ya. Jadi seorang laki-laki itu perlu keahlian, kemampuan untuk mengelola uang. Jadi jangan kayak bapak-bapak yang ada di luar sana. Ya, terima gaji, store 100% ke istrinya. Istri itu yang kelola semua. Nah, kalau kata Ustadz Firanda itu ada video pendek beliau ya. Nah, beliau mengatakan ya, itu laki-laki yang nggak paham gitu. Sebenarnya istilahnya lebih nggak bagus sebenarnya ya, cuma saya nggak enak nyebut ya. Tapi kurang lebih begitu. Kalau ada laki-laki yang ngasih 100% ke istrinya, semuanya nih dikasih, ya berarti dia nggak paham akan syariat juga. Nah, kenapa kok demikian? Karena si suami juga punya tanggung jawab lain. Maka dia perlu punya kekuatan secara finansial. Apa saja tanggung jawabnya? Ya, kalau dia punya adik atau kakak perempuan yang masih gadis atau sudah janda, itu jadi tanggung jawabnya. Kalau misalnya sewaktu-waktu membutuhkan. Orang tuanya kalau misalnya sewaktu-waktu membutuhkan, nah itu jadi tanggung jawabnya. Ya. Jadi jangan sampai nanti dia kasih semua sama istrinya, pas orang tuanya nelpon, "Nak, ibu nih mau berobat ke rumah sakit," gitu kan. "Boleh dong minta uang kamu 500.000. Lalu si anaknya ngomong apa? "Bentar ya Bu, saya tanya dulu sama istri saya." Nah kan nggak enak gitu ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Saya kan nggak bisa udah Agus jaga uang, ngelola uang. Makanya belajar. Belajar untuk mengelola finansial, mengelola keuangan. Itu kan soal keahlian. Ya, jadi laki-laki yang pegang. Gitu ya, dikasih rezeki terbaiknya kepada istrinya. Gitu ya. Nah, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri mereka ketika suaminya nggak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Ya, jadi wanita yang soleh, ya taat, patuh kepada suaminya. Ya, makanya Allah dalam sebuah hadis, ya Rasulullah menyampaikan bahwa apabila seorang wanita melaksanakan sholat, puasa di bulan Ramadan, ya, dan dia benar-benar taat dan membuat suaminya ridho, maka Allah akan katakan kepada dia, masuklah ke surga dari pintu manapun. Nah, itulah istimewanya wanita. Ya, jadi kalau laki-laki itu ada banyak-banyak perannya, ya,
Karena di laki-laki ini kalau kita bahas lebih lanjut nih ada peran pendidikan juga, membina, melindungi, gitu ya, mengayomi dan sebagainya. Nah, sementara wanita taat sama suaminya dan membuat suaminya ridho terhadap dirinya, gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua kita lihat ya. Nah, mana tadi? Bentar ya. Jadi yang pertama adalah pemahaman tentang fondasi dalam rumah tangga. Ya, nah yang kedua adalah kemampuan dasar hidup. Ini adalah pilar ya. Nah, kemampuan dasar hidup itu apa aja sih? Nah, ini buat laki-laki sama wanita juga. Ya, kemampuan dasar hidup itu ya diantaranya adalah bisa memasak ya. Nah, jadi nggak ada sebenarnya alasan saya kan nggak bisa masak gitu ya. Itu kemampuan dasar hidup ya, Mbak Mas gitu ya. Jadi jangan sampai Anda punya alasan nggak bisa masak ya. Laki-laki maupun wanita ini penting nih buat bisa masak ya. Kemampuan dasar hidup juga termasuk juga mencari nafkah di dalamnya. Ya. Berberes ya, rapi-rapi gitu ya dan sebagainya. Dan ini adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sehari-hari sebenarnya ya, berkendara gitu ya. Nah, memasak misalnya, ini banyak kadang ya, nggak apa-apa, selama agamanya bagus, akhlaknya bagus, nggak bisa masak pun nggak apa-apa. Masak itu kemampuan dasar hidup manusia. Ya, jadi selama manusia itu hidup ya, mestinya dia bisa masak. Manusia di zaman dulu ya, zaman batu aja dulu bisa masak gitu kan. Jadi jangan sampai ya Anda beralasan nggak bisa masak. Kalau nggak bisa ya Anda belajar. Ya, sekarang ilmu buat masak memasak mah udah banyak di mana-mana ya, di TikTok banyak, di Reels banyak ya, di Reels itu di TikTok banyak tuh video-video pendek ya, bikin masakan apa-apa dan sebagainya. Tentu tidak juga artinya Anda menjadi seorang chef ya, Anda jadi seorang koki, tapi setidaknya Anda bisa masak nasi ya, bisa membuat menyesuaikan takaran air dan beras gitu ya saat memasak nasi di periuk ya. Masih ada nggak sih yang masak nasi pakai periuk? Masak nasi di rice cooker gitu ya. Bisa bikin sambal gitu ya. Bisa giling cabe ya, ulek cabe gitu ya. Itu skill. Itu kalau Anda nggak coba, Anda nggak pelajari, kalau selama ini apa-apa dimasakin orang tua Anda, ya Anda nggak akan bisa ulek cabe. Ya susah gitu. Makanya kalau kami di ranah Minang ya, saya orang Padang ya. Di Minangkabau itu salah satu ukuran uni-uninya ya, wanitanya siap nikah udah bisa giling cabai dulu gitu ya. Jadi dites dulu bisa nggak giling cabai gitu ya. Bisa nggak pegang ulekannya, karena ulekan di Minang itu beda ya sama yang ada di Jawa. Dia bulat gitu ya. Jadi pakai dua tangan gitu. Kalau di Jawa kan rata-rata cuma satu tangan gitu ya. Nah itu standar ya, masak goreng ikan, goreng apa, rebus, kukus gitu ya. Jadi nggak mesti Anda masak masakan yang ala-ala Italia, ala-ala Korea, nggak harus ya. Tapi setidaknya masakan sehari-hari lah ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sampai saat ini belum bisa masak, maka belajar. Kenapa? Karena ini kemampuan dasar hidup ya. Dan juga masakan itu adalah pengikat hati, pengikat cinta. Pengikat hati anak, pengikat cinta suami ya, bahkan sampai ke cucu. Ada nggak di sini yang ngerantau yang orang daerah lalu merantau misalnya ke Jakarta, rantau setahun 2 tahun gitu kan, itu kalau rindu pulang yang diingat apa? Kalau saya ya, saya kalau pulang kampung yang paling saya ingat adalah masakan nenek saya. Kenapa? Karena sebegitu enaknya. Dan itu cucunya antri ya, cucunya yang merantau di Jakarta tuh antri kalau pulang udah nih gulai singkong cabai hijau gitu ya, cabai rawit hijau gitu ya, padahal sederhana sebenarnya, cuma karena enaknya itu dirindukan, dikangenin. Jadi ini pengikat hati ketika mbak-mbak ya, calon ibu-ibu nih jago masak, itu akan pengikat hati anak-anak Anda nanti, cucu-cucu Anda. Ketika dia jauh dari Anda, dia akan rindu kepada Anda, rindunya pada masakan. Begitu juga suami ya. Wah, udah jam pulang kantor nih, mesti buru-buru. Istriku masak apa? Gitu ya. Begitu juga kalau suaminya jago masak, masya Allah gitu ya. Bisa masak lah. Jadi mas-mas pun belajar ya, mesti bisa ya untuk memasak ini ya. Karena apa? Karena ini sandar banget lah ya. Termasuk juga nyari nafkah ya, gimana bertahan hidup. Kalau misalnya nggak ada pekerjaan atau apa, gimana sih biar bisa tetap hidup ya.
Termasuk di sini kemampuan entrepreneurship. Jadi nyari nafkah nggak bergantung pada pekerjaan, ya, nggak bergantung kepada perusahaan. Karena terkadang makin ke sini nih, kalau nyari perusahaan itu agak rada-rada susah gitu ya. Kadang butuh orang dalam lah, kadang inilah dan sebagainya. Ya teman-teman bisa menyaksikan lah berapa banyak orang yang harus antri ya, bawa CV-nya ke sana kemari ditolak ya. Maka jalur yang masih terbuka dengan luas adalah jalur entrepreneur ya. Entrepreneur itu dagang ya, jalur perdagangan. Dagang itu nggak mesti punya modal ya. Hari ini ada namanya affiliate, ada namanya ini dan itu dan banyak lah. Termasuk juga tadi apa? Berkendara ya, beberes rumah, merapikan rumah ya. Ini juga skill paling mendasar nih sebelum menikah. Yang ngerapiin tempat tidur lah gitu ya. Ngerapiin spray habis di pagi hari ya. Mengganti spray gitu ya. Merapikan rumah. Nah, ini banyak terkadang yang nggak punya skill ini dan menikah gitu. Nah, jadi kadang kalau ngelihat rumahnya itu kayak kapal pecah gitu ya. Karena nggak punya skill ini teman-teman semua. Nah, yang ketiga apa? Ilmu komunikasi ya, kemampuan untuk berkomunikasi ya. Ini kemampuan dasar hidup tadi ya. Bakal yang selanjutnya adalah komunikasi, kemampuan untuk ngomong. Ini juga keahlian bisa dipelajari. Bisa untuk apa? Untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Nah, ini penting banget dalam pernikahan. Karena apa? Karena pasangan Anda itu bukan dukun. Ya. Karena kami ya, nggak hanya saya ya, kami di komunitas konsultan pernikahan itu rata-rata kasus ya, kasus pernikahan itu berawal dari buruknya komunikasi. Ya. Istri menganggap atau menyangka bahwa suaminya dukun, jadi tahu isi pikirannya. Harusnya kan dia begini, harusnya kan dia begini. Pas ditanya, emang ibu udah ngasih tahu belum sama suaminya? Belum gitu ya. Jadi belum ngasih tahu, belum menyampaikan. Ya, jadi komunikasi, salah komunikasi. Ya. Nah, jadi kemampuan komunikasi yang baik apa? Akan membantu menyamakan persepsi antara suami dan istri. Jadi tahu yang suami harapkan, ya, istri tahu yang suami harapkan, suami juga tahu apa yang menjadi harapan si istri. Begitu juga antara orang tua dan anak, antara menantu dan mertua. Jadi komunikasi itu bukan tentang ngomong saja. Ya, komunikasi itu bukan hanya sekedar menyampaikan pesan aja, enggak. Tapi adalah menyampaikan pesan yang mana di pesan itu bisa menghadirkan persepsi yang sama. Persepsi makanan yang enak istri itu suami tahu, ya, tahu apa yang dimaksud enak oleh versi istrinya. Misalnya nih kalau beda persepsi ya, ada suami versi makanan misalnya ada seorang suami misalnya versi makanan enaknya adalah garamnya 2 sendok. Sementara istri versi makanan enak istri garamnya itu kalau bikin sayur 1 sendok. Itu kalau nggak diomongin ya, kalau nggak disamakan tuh persepsinya bisa berantem terus. Gitu ya. Dibuat versi enak suami, istrinya keasinan ya. Dibuat versi enak istri, suaminya merasa nggak enak gitu ya. Ini nggak berasa apa-apa nih sayur. Nah, maka perlu untuk apa? Untuk menyamakan persepsi. Berarti komunikasi adalah tentang mengungkapkan apa yang ada di pikiran, mengungkapkan apa yang ada di perasaan. Nah, terkadang banyak di antara kita di keluarga mungkin yang tumbuh ya dari kecil, remaja, ya bahkan sampai dewasa itu jarang untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Misalnya nih lagi kesal gitu ya, itu dipendam aja gitu. Jadi nggak diungkapkan, nggak berani buat ngungkapin. Karena kadang mungkin ya ini pengaruh keluarga dan sebagainya ya. Ada yang mungkin kalau di keluarga ngungkapin itu menjadi hal yang tabu ya. Mengungkapkan sedih, tabu, sedih. Ya, mengungkapkan ketidaksetujuan juga ya paling kena marah gitu ya. Jadi akhirnya apa? Ya diam, nggak bisa mengungkapkan. Maka Anda perlu mengenali nih, kalau di diri Anda selama ini bagaimana ya? Apakah Anda punya persoalan dalam hal pengungkapan ini?
mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain gitu ya. Termasuk di dalamnya mengatakan tidak ya. Ada banyak ya orang yang mungkin sulit untuk mengatakan tidak. Makanya ada satu buku tuh ya di Gramedia. Saya lupa penulisnya siapa, judulnya Berani Berkata Tidak. Ya itu termasuk komunikasi juga. Mengatakan apa yang menjadi harapan kita. Ya. Tidak berbeda ya antara yang diucapkan dengan yang ada di hati. Nah, kadang di hati enggak, tapi yang diucapin iya. Alasannya apa? Karena merasa enggak enak gitu kan. Ini kalau di dalam rumah tangga, ini bisa jadi apa? Menjadi duri dalam daging gitu kan. Anda iya tapi di hati Anda enggak gitu kan. Sama pasangan misalnya iya suka tapi dalam hati ini udah apa? Udah kesal, udah marah gitu ya. Maka perlu untuk apa? Untuk mengungkapkan. Nah, selain komunikasi tentang mengungkapkan, komunikasi juga tentang mendengarkan, menyerap informasi. Ya. Jadi nggak hanya menyampaikan apa yang kita inginkan, ya tapi juga mendengarkan apa yang mungkin diinginkan oleh pasangan. Ya. Kenapa? Karena banyak dalam pernikahan itu suami memperlakukan istrinya itu sebagaimana suami ingin diperlakukan. Ya. Jadi si suami ini sudah merasa mencintai istri, tapi istri merasa tidak atau belum dicintai. Atau sebaliknya. Ya. Istri ini udah merasa memperlakukan suaminya dengan baik, tapi ternyata suaminya belum merasa diperlakukan dengan baik. Nah, ini penyebab apa? Cekcok dalam rumah tangga biasanya kayak gitu tuh. Ya. Aku kan udah berjuang ngasih yang terbaik buat keluarga gitu kan. Kata istrinya, enggak, kamu nggak pernah punya waktu buat kita gitu kan. Ternyata beda konsepnya gitu ya. Si suami mungkin mempersepsikan kalau mencintai keluarga itu ya kerja dari pagi sampai malam, kasih duit udah. Karena yang dia lihat mungkin di masa lalu bapaknya begitu gitu ya. Sementara yang diharapkan istri nggak hanya ngasih uang doang, nggak hanya kerja doang, tapi juga ngobrol bareng gitu ya. Tapi juga dengerin curhatnya, tanyain kabarnya gitu ya. Termasuk juga dengan persepsi-persepsi lainnya ya, misalnya persepsi pernikahan yang bahagia menurut suami seperti apa, pernikahan bahagia menurut istri seperti apa. Nah, itu bisa beda-beda, teman-teman. Ya. Ada yang mungkin persepsinya pernikahan bahagia itu adalah ketika punya semua barang. Oh, makanya dia kredit tuh. Baru nikah semuanya dikredit-kreditin. Kalau bagi pasangannya yang bahagia itu dia memaknai sederhana aja, kita nggak punya beban dan sebagainya. Nah, ini kan mesti dikomunikasikan. Jadi komunikasi itu tentang menyampaikan ya sesuatu yang kita rasa dan pikirkan. Dan yang kedua adalah apa tadi? Tentang mendengarkan. Nah, yang ketiga adalah kemampuan untuk mendiskusikan ya, saling dengar, saling ngobrol gitu ya. Sehingga pada akhirnya persepsinya sama. Jadi 3 ya, sampaikan, dengerin lalu diskusikan. Nah, itu komunikasi. Gitu ya. Nah, jadi musyawarah gitu ya. Jadi saling saling mengkomunikasikan ya. Nah, yang selanjutnya ya, ini bekal keberapa nih ya? Tadi pondasi pertama pilar pertama pemahaman agamanya, yang kedua kemampuan dasar hidup ya, yang ketiga komunikasi, nah yang keempat ya, manajemen emosi ya. Nah, teman-teman silakan ya kenali ya bagaimana emosinya saat ini ya. Nah, ini bisa dikerjakan ya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan mungkin ini saya bagikan ya, ini semacam assessment lah ya. Misalnya pertama, bagaimana keluarga Anda mengungkapkan perasaan ini? Wah, ini kalau dalam proses ta'aruf ini juga perlu didiskusikan nih sama calon. Ya. Mengungkapkan marah kayak gimana di keluarga. Kenapa? Karena ya kebiasaan kita, kebiasaan defaultnya kita ya, kebiasaan basicnya kita ya akan belajar dari keluarga kita. Kalau marah gimana? Ada orang yang marah itu bentak-bentak. Ada orang yang marah itu banting barang, ya. Ada orang yang marah itu ngapain lagi biasanya ya? Nyakitin diri sendiri, ya. Ada yang mukul, KDRT dan sebagainya, ya. Kalau lagi sedih, ya seperti apa? Nah, coba nanti Anda isi sendiri untuk mengenali diri Anda.
Kalau takut gimana? Kalau sayang gimana? Kalau peduli seperti apa? Nah, ini di awal-awal pernikahan, ya, atau bahkan saat taruh, Anda saling mengenali ini dari diri calon. Kenapa? Karena banyak teman-teman di dalam pernikahan itu misalnya nih, ada orang itu yang di keluarganya cuman dia belajar mengungkapkan marah doang. Nah, ini nggak tahu dia cara sedih, dia nggak tahu. Cara takut dia nggak tahu gitu kan. Bahkan cara sayang dan peduli nggak tahu. Saya pernah menjumpai ya salah seorang klien kami, bapak-bapak ya usianya hampir 50 tahun. Anaknya usia SMA waktu itu ya. Kalau sekarang kayaknya sih udah kuliah. Itu dulu sekitar tahun 2018-an. Ini si bapak-bapak ini itu nggak bisa buat meluk anaknya, itu nggak bisa. Jadi anaknya itu dari kecil ya sampai itu anak dewasa nggak pernah tuh ya dipeluk dengan penuh kasih sayang oleh bapaknya, gitu ya. Nah, coba cek deh diri masing-masing. Ya, Anda pernah nggak pelukan penuh kasih sayang dengan bapaknya, gitu ya? Coba deh ingat-ingat kapan gitu. Itu kan cara mengungkapkan sayang, ya. Ada keluarga yang nggak pernah gitu melakukan hal tersebut gitu ya. Atau kalau misalnya Anda hari ini usianya 30 atau 25 tahun, kalau ditanya kapan sih terakhir pelukan sama ayah, kapan terakhir pelukan sama ibu, ya Anda mungkin bingung gitu kan. Atau bisa jadi ya, Anda sudah sangat bagus dalam pengungkapan ini. Ada keluarga juga yang siap ketemu itu pelukan, cipika-cipiki gitu kan. Berarti dia mempelajari rasa apa? Rasa mengungkapkan perasaan sayang dengan pelukan, mengungkapkan pedulinya kayak gimana. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya misalnya nih kayak bapak-bapak yang saya kasih contoh tadi, dia nggak bisa nih meluk anaknya. Maka si anak akan apa? Ya akan merasakan dirinya asing mungkin, akan merasa dirinya nggak disayang mungkin. Dan dampaknya apa? Ketika anaknya menikah juga demikian. Ya dia mungkin akan berlaku demikian juga ke anaknya lagi. Kalau dia nggak belajar. Gitu ya, kalau dia nggak berbenah, kalau dia nggak mempersiapkan diri. Ini bisa nggak diubah? Ya bisa. Nah, salah satu cara mengubahnya tentu adalah dengan ilmu, dengan belajar, dengan melatih. Gitu ya. Ini salah satu cara ya. Ada orang yang kalau takut nggak pernah diomongin, diam aja. Ya. Ada yang kena bully di sekolah selama 10 tahun ya. Dari SD kena bully, SMP kena bully, dan nggak pernah ngomong sama orang. Dia aja yang mendam sendiri. Kenapa? Karena kalau dia ngomong sama bapaknya di rumah, ngomong sama ibunya di rumah, ya, mengungkapkan di rumah, dia yang kena hajar lagi di rumah, kena bully lagi sama keluarga. Jadi ini menjadi luka yang terpendam, ya, yang tertanam selama bertahun-tahun, gitu ya. Jadi ini Anda kenali dulu. Ya, jadi untuk diri sendiri dulu ya. Kalau misalnya Anda belum ada calon, ya berarti diri sendiri. Tapi kalau Anda udah punya calon, maka kenali hal ini dari calon Anda. Ya, terutama nih cara marah calon gitu ya. Mbak-mbak, jangan sampai nanti setelah menikah Anda kaget, oh ternyata dia kalau marah main pukul gitu ya. Dia kalau marah main gebuk gitu kan. Padahal nih kalau lagi pacaran dia nih orangnya romantis banget gitu ya. Tapi kok setelah menikah kok orangnya kayak gini. Nah, kok berubah ya setelah menikah? Nah, banyak tuh yang kayak gitu. Banyak orang yang berpikiran pasangannya berubah setelah menikah. Padahal enggak. Pasangannya enggak berubah setelah menikah. Tetapi pasangannya baru menunjukkan aslinya. Dan aslinya itu tidak sempat dikenali sebelum menikah. Nah, tidak sempat dikenali di saat taaruf gitu ya. Karena mungkin sudah terlanjur sayang gitu kan. Karena kalau udah bucin kan semuanya jadi indah ya. Semuanya bagus semua. Semuanya dimaklumi ya kalau udah sayang gitu kan. Nah, hati-hati ya kalau Anda yang lagi pacaran nih sekarang ya. Harapan saya sih yang masih pacaran putus lah ya. Mau Ramadan hijrah dulu ya. Nah, yang kedua adalah Anda cek, Anda gali apakah Anda memiliki masalah di masa kecil, broken home, kekeliruan pengasuhan ya, misalnya pernah mengalami kekerasan ya, pernah mengalami pembulian dan sebagainya ya. Kalau sederhananya mungkin ya mengalami luka pengasuhan. Apakah saat ini Anda mengalami kesulitan dalam mengungkapkan perasaan atau emosi Anda? Atau bagaimana dengan pengungkapan emosi pasangan Anda? Ya, ini kalau Anda udah nikah ya berarti Anda saling kenali ya dengan pasangan.
perbedaan apa yang ada antara Anda dan pasangan dalam mengungkapkan emosi ya? Apa yang melatar belakanginya dan apa dampaknya dalam kehidupan rumah tangga. Nah, ini dalam pernikahan tuh perlu tuh saling mengenali hal ini. Saling tahu ya. Nah, ini biasanya ini kalau di pernikahan ini dibahasnya secara mendalam itu ya di awal-awal di masa awal pernikahan. Gitu ya. Jadi saling mengenali lagi lebih mendalam. Apakah merasa ada hal yang perlu diperbaiki dalam pengendalian emosi? Ya jika iya apa saja, ya. Bagaimana respon spontan Anda kepada orang terdekat saat Anda tidak mood? Apakah orang terdekat nyaman dengan respon Anda? Kalau Anda lagi kesal, kalau Anda lagi marah, ya respon spontannya Anda itu bikin orang nyaman nggak? Nah, ini bisa tanya ke sahabat dekat, ke saudaranya gitu ya. Ada orang respon spontannya maki-maki ya. Ada orang yang respon spontannya jutek gitu ya. Kalau dia lagi nggak mood, bawaannya tuh jutek aja sama orang. Semua orang tuh dijutekin sama dia. Gitu ya. Nah, dalam skala 1 sampai 10 seberapa baik Anda saat ini dalam hal manajemen emosi ya. Anda sendirilah bisa nilai ya. Nah, kemampuan manajemen emosi ya manajemen marah, manajemen stres ya. Menerima dan memaafkan orang lain, memiliki respon spontan yang bijak dan tidak merugikan orang lain ya. Jadi begitu ya. Oh, ini udah jam 9 ya. Bentar, saya lihat dulu nih materinya ya. Nah, itu mungkin kita bahas sampai berapa tadi itu ya, sampai manajemen emosi. Nah, selain itu apalagi yang menjadi pilar-pilar penting diri sebelum menikah ya. Nah, komunikasi udah, emosi juga sudah, dan emosi ini teman-teman, kalau kita hubungkan dengan yang pertama tadi, ya kalau masih ingat ya, penyebab perceraian paling tinggi di Indonesia itu adalah karena pertengkaran dan perselisihan terus-menerus ya. Nah, itu akarnya dari mana ya? Akarnya dari sini. Ilmu manajemen emosi yang buruk gitu ya. Termasuk juga ilmu manajemen konflik ya, bagaimana manajemen konflik lagi berantem ya dan sebagainya. Ilmu mencintai pasangan, ya. Cinta itu adalah sebuah investasi. Cinta itu adalah sebuah pekerjaan. Ya, jadi bukan hanya tentang perasaan, tapi adalah buah dari ikhtiar, buah dari usaha. Kalau dia nggak diusahakan, kalau dia nggak kita bekerja atau berinvestasi terus, maka cinta itu akan lama, akan memudar, akan hilang, akan layu. Kalau cintanya berkurang dalam pernikahan itu bukan tanda-tanda mesti pisah, gitu ya. Tapi tanda-tanda kalau perlu untuk memperbaiki hubungan, perlu untuk kembali meningkatkan kualitas cintanya, gitu ya. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ilmu hubungan suami istri. Ya, ilmu hubungan suami istri atau ilmu jima ya. Bagaimana menjalankan hubungan suami istri. Di satu sisi itu memang kewajiban seorang istri sama suaminya. Tapi di sisi lain ya banyak syariat ya bahwa menyatakan ya di Al-Qur'an juga hadis bahwa hubungan suami istri ini adalah kebutuhan kedua-duanya. Ya, nah banyak terkadang persoalan di rumah tangga itu muncul karena hal ini. Ya, suaminya mungkin tidak bisa membahagiakan istrinya ya dalam hal ini dan sebagainya. Makanya khusus ini kita di Belajar Ta'aruf itu merilis e-book ya. Mungkin teman-teman udah ada yang baca ya, judulnya Raih Keberkahan Sejak Malam Pertama. Nah, itu adalah tentang syariat ya, syariat dalam menjalani hubungan suami istri. Nah, mungkin tadi yang baru kita bahas mendalam baru 4 pilar ya, sampai pilar emosi lah gitu ya. Nah, ini mungkin nanti kapan-kapan ya. Nanti setelah ini kita lanjut diskusi.